Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya saudara? Saya berharap setiap dari kita sehat-sehat semua, setiap dari kita dijagai oleh Tuhan, setiap dari kita dijauhkan dari setiap sakit dan penyakit. Mungkin hari-hari ini tingkat COVID sedang naik-naiknya, bila setiap dari kita sadar bahwa kita harus menjaga diri kita sendiri. Kita harus belajar memakai masker di setiap aktivitas kita. Kita harus rajin cuci tangan setelah kita beraktivitas, dan kita harus menerapkan pola hidup sehat di diri kita masing-masing. Puji nama Tuhan. Saat ini saya mau membagikan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-32 sampai ke-43. Perikopnya yaitu Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Ya. Puji nama Tuhan. Dari perikop ini ada 2 mukjizat yang dilakukan oleh Petrus, yaitu Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh, dan yang kedua Petrus membangkitkan orang yang mati. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Yaitu mari sama-sama kita belajar di peristiwa yang pertama, yaitu ketika Petrus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Nah, kita baca dulu ayatnya di ayat yang ke-34. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Nah, ketika Petrus melakukan tanda mukjizatnya di peristiwa yang pertama ini, yaitu dia menyembuhkan orang yang sakit lumpuh, dan seketika itu juga orang yang sakit lumpuh itu bangkit dan berdiri. Nah, ketika saya belajar merenungkan ayat ini, di ayat yang ke-34 ini, di bahasa yang lainnya itu bukan seketika tapi tiba-tiba. Nah, ketika Petrus berkata kepada orang yang lumpuh ini, "Berdirilah, bangkitlah," tiba-tiba orang yang lumpuh itu dia berdiri. Dan tiba-tiba juga ketika
orang yang lumpuh itu berdiri, di sekitarnya itu banyak orang yang kurang percaya, dan orang yang belum percaya terhadap Tuhan itu mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Berarti orang yang sakit lumpuh ini, dia juga belum percaya terhadap Tuhan. Nah, ketika orang yang lumpuh ini percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Petrus, dan dia percaya kepada Tuhan bahwa Petrus ini dia punya kuasa, seketika itu juga, tiba-tiba itu juga orang lumpuh ini dia bangkit dan berdiri. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari ini yaitu adalah Petrus ini dia yakin dan percaya bahwa dia punya kuasa dalam dirinya. Dia sudah percaya bahwa dia sudah dipenuhi dengan Roh Allah, dan dia percaya bahwa dia dapat melakukan tanda dan mukjizatnya. Nah, ketika Petrus berkata terhadap orang yang belum percaya ini, orang yang percaya ini menjadi percaya terhadap Tuhan. Karena apa? Karena ada kuasa dalam diri Petrus, karena ada Roh Allah dalam diri Petrus. Jadi bila setiap dari kita juga harus punya kuasa, setiap dari kita juga harus punya Roh Allah dalam setiap diri kita, agar setiap orang yang melihat kita, orang yang belum percaya terhadap Tuhan, mereka menjadi percaya terhadap Tuhan. Nah, seperti itu. Dan di peristiwa yang kedua, yaitu kita baca ayat yang terlebih dahulu, di ayat yang ke 40 berkata seperti ini, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika ia melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Di peristiwa yang kedua ini, ketika Petrus mau mengadakan tanda dan mukjizat, yaitu dia berlutut dan berdoa. Apakah di peristiwa yang pertama tadi Petrus dia tidak berdoa? Saya yakin dan percaya Petrus pasti berdoa terlebih dahulu. Karena apa? Karena kuasa itu Tuhan yang berikan. Jadi ketika kita mau mengadakan tanda dan mukjizat, kita harus, yang lebih dari yang harus kita lakukan yaitu adalah kita harus berdoa terlebih dahulu terhadap Tuhan kita, agar setiap apa yang kita doakan, setiap orang sakit yang kita doakan, mereka menjadi sembuh dan mereka menjadi percaya. Nah, dari kedua perikop ini yaitu saya berharap setiap dari kita sama-sama kita harus minta sama Tuhan, kita harus diberikan kuasa terhadap diri kita harus punya Roh Kudus dalam setiap diri kita. Agar apa? Agar setiap orang yang kita doakan, mereka yang belum percaya terhadap Tuhan, mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, puji nama Tuhan, demikianlah yang bisa saya sampaikan terhadap setiap dari kita. Dan sekali lagi saya berharap terhadap saudara, bila setiap dari kita sama-sama kita kalau kita belum merasa kita belum punya kuasa, kita berdoa sama Tuhan, kita minta kuasa dari Tuhan. Agar apa? Agar kita bisa menjadi saksi bagi Tuhan, agar kita bisa menjadi saksi bagi setiap orang-orang yang belum percaya, dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan karena mereka melihat dalam setiap pribadi kita ada Roh Allah, kita ada kuasa. Puji nama Tuhan. Demikian yang saya sampaikan buat saudara semuanya. Bila ini menjadi berkat bagi kita semua, dan kita sama-sama menjadi saksi bagi Tuhan di tempat kita masing-masing. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin.